menyediakan satu tempat bagi kita semua. Sementara orang berkata janji kekal itu mudah-mudahan kalau bisa, tapi Alkitab katakan, kitab suci katakan, Dia menyediakan tempat bagi kita. Itu satu tanda syukur kita bagi hari ini. Pertolongan ibadah kita datang daripada Allah pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib, dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus memperkenankan kita berbuat bakti pagi hari ini dalam ibadah menaikkan Tuhan Yesus ke surga dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan doa dan syukur. Haleluya. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian, membawa jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita dapat kembali melakukan ibadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama persiapkan hati serta pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau sama-sama katakan layak dipuji dan disembah. Tuhan
bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Masih siap untuk puji nama Tuhan? Amin. Ya, mari kita bersama-sama kembali puji dan muliakan nama Tuhan dengan pujian hari ini. Kita mau sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama persiapkan hati serta pikiran kita untuk kita mendengarkan sapaan firman Tuhan. Kita sama-sama angkat satu pujian, Ku Pandang Wajah-Mu.
Pesan
Kenapa Tuhan di hari besar keagamaan kami Engkau naik ke surga bukan hanya secara seremonial, bukan hanya sebagai tradisi, tetapi satu momentum bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini, di mana semua berubah, semua sedang menggenapi perkataan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan mempersiapkan diri dengan baik. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Berkati kami Tuhan dengan pewahyuan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, dan di atas nama Yesus, kami berdiam di bawah hadirat yang kudus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini hari besar yang ketiga, ya. Kelahiran, hari Paskah, terus hari kenaikan, terus hari nanti sepanjang minggu ke depan ini menjadi satu tradisi gereja yang bernuansa karismatik atau Pentakosta, menaikkan satu ritual atau kegiatan keagamaan, yaitu doa 10 hari. Doa di mana menjadi cikal bakal gereja ini mulai ditanam di muka bumi ini dengan peristiwa hari Pentakosta, hari yang ke-50, hari pembebasan, hari tahun Yubel, tahun pembebasan, penggenapan Tuhan. Dan hari ini kita masuk ke satu momen di mana Tuhan itu naik ke surga. Satu kisah di mana kita renungkan hari ini, arti kata naik ke surga itu berpisah. Satu kata berpisah, satu kata yang tidak enak. Saya berpisah sama anak saya, nggak enak. Jemaat berpisah kepada penggembalaannya juga tidak enak. Kita berpisah karena mungkin sisinya banyak anak muda berpisah karena harus mengalami, harus tidak bisa nyambung karena ada perbedaan prinsip dan tujuan, sehingga mereka yang membangun bersama sehingga pisah, nggak enak. Bahkan keluarga Kristen pun mengalami dilema dengan kata perpisahan, yaitu perceraian. Kisah yang sama Tuhan sedang ungkap kepada kita yang ditulis dalam kitab Injil, dan tentunya menjadi referensi terbanyak dalam kata-kata tulisan, di mana kitab Injil Matius, kitab Injil Markus, kitab Injil Lukas, dan kitab Injil Yohanes. Dari keempat Injil ini, Injil sinopsis atau Injil sinonim, kitab Injil ini tidak mencatat dengan lengkap. Tetapi di dalam kisah para rasul, bukan kitab, tapi kitab surat, ya, kitab kisah atau cerita lanjutan kitab Injil ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Injil Lukas, mencatatnya tentang peristiwa perpisahan. Tadi perpisahan itu nggak enak, nggak harus berpisah. Walaupun hari ini kita Tuhan berpisah dengan manusia, sehingga dalam Injil menulis sampai 40 hari Tuhan menyatakan dirinya bahwa aku ini bangkit dari antara orang mati. Kita boleh menelisik dalam kemanusiaan murid-murid Yesus. Coba kalau kita hari ini jadi muridnya Yesus, 3,5 tahun kumpul bareng, nikmati mukjizat bareng, nikmati pembelaan bersama-sama, nikmati kekurangan bersama-sama, menikmati sukacita bersama-sama, menikmati dukacita bersama-sama, menikmati ketakutan bersama-sama. Tetapi dia harus pisah. Sampai Injil katakan
40 hari. Kita nggak mencatat berapa kali 40 hari ini Yesus nampakkan jedar jedul bahasa Jawa ini. Ngetok ini. Bukan ngetok nanti tontonan, bukan. Tapi ngetok secara nyata. Sehingga tangannya Thomas masuk ke lubangnya. Kepada berkata dan bercerita. Dan dia singkapkan buka selapu matanya. Bahwa yang diajak bicara itu Yesus. Bahkan dia kasih makan. Kasih kenyang mulutnya. Baru sudah kenyang perutnya. Dia nggak sadar bahwa yang kasih makan itu ada Yesus yang bangun. Jadi saya simpulkan, berpisah itu tidak mudah. Membuat struggle, membuat Yesus itu sudah nampakkan begitu rupa tanda-tanda ajaib. Tapi hari ini coba di akhir kata ditulis oleh Kisah Para Rasul. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-1. Tentang enggak dulu. Ada ke-1 coba saya bacakan. Kisah Rasul pasal 1. Bacakan ya. Sementara diikuti dengan tulisan di televisi kita. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu telah memberi perintah kepadanya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Terus ada yang ke-6. Coba lihat ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maka engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak belum mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri dari menurut kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai seluruh bumi. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Coba garis bawahi slide 10-nya teks kita hari ini. Ketika mereka menatap ke langit pada waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga, meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Garis bawahi, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Coba kita lihat dari ayat itu, nanti kita sandingkan, referensikan dengan Injil Matius, Injil Lukas, Injil yang lain, di teks-teks yang terangkat ke surga. 40 hari tidak bisa memisahkan kata dengan bahasa Jawa. No. Mereka melihat ke langit sehingga ada 2 orang yang berbaju putih. Enggak dikatakan, ini saya meyakini ini bukan malaikat biasa,
tapi dia malah Yahweh yang diutus Tuhan menjumpai Abraham. Dan dia juga yang sama. Dia datang ketika pengangkatan Yesus. Yesus posisinya sedang naik ke surga, ditutupi oleh awan. Terus waktu yang sama ada dua sosok yang tiba-tiba berkata, kenapa orang-orang Galilea engkau menatap ke langit? Pertanyaan ini menjadi satu perenungan kita. Kenapa kau menatap ke langit? Jadi satu pertanyaan, engkau belum siap ditinggalkan Tuhan. Engkau belum siap dengan kata-kata perpisahan. Walaupun Injil kan dikatakan Roh Kudus akan diberikan, Roh Kudus akan menjadikan penolong bagi kamu dan akan menjadi saksiku. Ada kuasa yang menyertai, tetapi mereka belum bisa jalan, menatap ke langit dengan satu pertanyaan, Tuhan kok cepat meninggal ya? Aku belum puas melihat kejadian, kan kau akan mendirikan kerajaanmu, kerajaan Allah. Lah kok cepet Tuhan, kayak ketemu 40 dino, aku belum puas 3 tahun bersama dengan engkau, pagi dan malam 24 jam kau bersama dengan aku belum puas, bahkan 40 hari engkau nyatakan keilahianmu, aku percaya dan aku belum puas. Sehingga dia menanggap ke langit dan dia berkata, orang Galilea, kenapa kau menanggap ke langit? Jadi kenaikan Tuhan itu menggambarkan satu perpisahan yang sangat sakral. Kita sedang berpisah, dan pisah itu menjadikan apa bagi kita? Menjadi kita hanya kerumunan, menjadi jemaat Tuhan yang gumun, menjadi jemaat Tuhan yang tereforiakan karena masalah kita, peristiwa-peristiwa yang lampau, sehingga Tuhan turun sendiri. Dan mungkin kalau dia berbagi orang-orang di sini ditepuk pundak, Tuhan berbicara, saya yakin dia adalah Bapa dan Roh Kudusnya yang berteofani dalam rupa di sini manusia yang berpakaian kemilau. Dua orang yang berpakaian putih, berpakaian kemilau, dua pribadi. Saya yakin dia bukan malaikat. Dia adalah teofani Allah yang turun dalam ketritunggalan Allah. Satu, dia naik ke atas dalam pribadi kemanusiaannya yang sekarang menunjukkan kealahannya. Kita tidak bisa pisahkan pribadi Yesus. Dia 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Dan saat dia tunjukkan itu, dia masih tunjukkan dia sebagai Allah. Tetapi di sisi lain, dia tunjukkan ada dua orang yang berpakaian mungkin jauh pundaknya karena gumul. Lain kata, mari Bapak Ibu Saudara, kebangkitannya bukan mengarahkan kita kepada masa lampau, tapi mengarahkan kepada masa depan. Kita nggak bisa lepas kita hidup dari masa lampau, karena kita punya sejarah kita masing-masing. Gereja kita punya sejarah. Kita nggak bisa hapus, kita nggak bisa tipek. Gereja kita punya sejarah. Punya sejarah jalan 21 tak tulis 22 yang tampil ya itu terus. Kita nggak bisa hapus. Kita nggak bisa hapus gereja Rehoboth adalah gereja Pantekosta. Saya nggak bisa hapus karena itulah sejarah. Tetapi yang menarik
hari kenaikan Tuhan didasari dengan kebangkitan, aku melihat ke depan dan aku melihat ada Tuhan yang membela aku. Ini Lukas yang ke 10, ketika mereka menatap, melihat ke depan, melihat ke langit, bukan mungkin melihat ke belakang, mungkin malaikat tidak tahu atau mungkin Tuhan tidak tahu. Tapi ketika dia menenggak ke atas, melihat peristiwa fenomena yang belum pernah terjadi, sehingga orang yang berbaju berkilauan tadi, putih berkilauan tadi berkata, dia yang kamu lihat naik dan juga akan dengan cara yang sama. Ini gambar naik kita lihat ke depan dengan segala tantangan. Yesus tidak bersama dengan kita. Dan hari ini kita meyakini Yesus tidak ada bersama kita. Karena keterbatasan Yesus sebagai manusia itu hanya bisa hidup tahun 2000 tahun yang lalu. Kita tidak bisa undang Yesus. Tetapi ayat selanjutnya katakan, yuk lihat ke depan. Tuhan itu Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang siap ada dan tetap ada dan tetap dalam kondisinya. Maka dia harus pergi ke terangkat, meninggalkan keterbatasan manusianya sebagai manusia yang dilahirkan lewat perawan Maria dan harus hidup 33,5 tahun dan dia kembali kepada jati dirinya sebagai Allah. Dia dari surga kembali ke surga. Dan ini pandangan ke depan orang yang berkilau lihat ke depan, meneguhkan orang Galilea, meneguhkan anak-anak Tuhan, bahwa ayat sebelumnya rohnya itu turun, pribadi Allah itu turun, dan kita yakin pribadinya Roh Kudus itu turun dengan cara manifestasi. Kalau Yesus menjadi manusia, dia hanya bisa tahu turun di Yerusalem, di tempat perjanjian. Tapi di zaman Roh Kudus dia bisa turun, dia tetap ada dengan caranya yang spektakuler. Mau Yesus, Roh Kudus menampakkan diri sebagai gambar Yesus, bisa nggak? Dengan fenomena-fenomena yang ada, saya yakin, saya percaya Roh Kudus bisa mengerjakannya. Orang nggak percaya Yesus menjadi percaya Yesus tidak sulit bagi dia. Bahkan apa yang dikatakan dari kandang yang lain bisa dihadirkan menjadi kandang domba Allah, juga nggak ada yang mustahil. Di dunia yang penuh dengan percepatan teknologi, apakah Tuhan nggak bisa bekerja menyelamatkan jiwa-jiwa? Kita lihat misalnya di YouTube, Yesus hadir, Roh Kudus hadir ketika zaman COVID, ada ibadah yang belum pernah segala zaman lakukan. Di zaman COVID, ibadah streaming juga berlaku, gereja dilatih dengan terlatih-latih, walaupun ada korban juga harus dipanggil Tuhan sesuai dengan waktu. Kita sedang menghadap ke depan. Kita nggak bisa lepas sejarah kita. Ayo kita ingat di sini. Yang pertama, ketika mereka menatap langit, ketika mereka menatap ke depan, yakinlah ada pribadi Tuhan yang mengingatkan kita. Ini berpakaian putih, dekat. Kata dekat itu kata melekat. Nggak mungkin nanti ada di sini katakan ada 120 orang menyaksikan kenaikan Tuhan, terus 120 dibanding 2 orang bisa menjangkau itu semua. Saya yakin
Kalau dia nggak pribadi Allah, orang Galilea tadi nggak mungkin dapat dirangkul dan ditemukan. Kau percaya? Nggak mungkin. Saya ini ada penuh gereja ini 100 orang penuh tanda. Orang lebih kok 120 orang, hanya 2 orang sanggup melayani 100 orang. Tetapi 2 orang ini sanggup meneguhkan melihat masa depan. Kenapa? Yang melakukan kata-kata itu berkat. Mari Bapak Ibu, kebangkitan dan kenaikan Tuhan itu satu paket untuk membawa kita menata masa depan. Gereja kita, gereja masa depan kita. Kita yang ada ini bukan banyak atau sedikit. Firman Tuhan kemarin 2-3 berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kita yakin kita sedang menata masa depan kita, masa depan gereja dengan hiruk pikuknya yang mana saat itu murid-murid sedang menyaksikan lah Tuhan meninggalkan. Tetapi ada satu pribadi, 2 pribadi yang meneguhkan mereka, Bapa dan Yesus sedang naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14, dia pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita. Karena ketika dia sudah selesai mengerjakannya di surga, dia akan kembali dengan cara yang sama. Ayat yang ke-11, menemui kita percaya. Itulah makna kenaikan untuk kita menata masa depan kita bersama Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita menatanya? Ayat ini memberi sinyal malaikat tadi yang berpakaian putih, berpakaian terang. Dia dekat dengan mereka. Artinya dekat itu tidak jauh. Artinya dekat itu menempel. Artinya dekat itu fokus. Artinya dekat itu kroso. Di rasa sing sama. Saya yakin 120 dipegang satu langsung terpegang semua. Di rasa sama. Lihat ini. Rasanya ada 12 nanti kita. Di rasa sama. Saya yakin yang percaya si 2 tadi dan melihat si 2 orang yang berpakaian kilau tadi. Saya yakin dan percaya melihat satu pribadi Allah Yesus itu naik ke surga. Saya yakin dia tahu, dia terus, dan dia transformasikan itu atau teruskan itu sehingga 120 tadi merasa kroso di rasa yang sama. Bukan hanya bicara masa lampau, bukan hanya bicara masa depan itu seperti itu, lihatlah ke depan, jangan lihat ke depan, ke belakang. Tetapi di rasa baru. Di rasa baru. Ayat ini tidak bercerita. Yohanes terus Matius, Lukas tidak menyatakan apa yang diperbincangkan oleh 2 orang yang berpakaian kilau yang sama-sama menyaksikan kenaikan Tuhan. Tetapi dia punya rasa yang sama. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan mereka masuk dalam ruang atas. Mereka menumpang dan Petrus, Yakobus, semua murid-murid mereka ada di situ. Mereka satu rasa. Ayat ini tidak memberitakan kamu nanti ke depan, engkau tak mau Yerusalem, tinggal di sana. Ayat ini tidak menelisik tentang itu, tetapi menelisik tentang rasa yang dijauhi dari orang-orang Galilea yang menyaksikan kenaikan Tuhan. Di rasa baru teko Yerusalem setelah pergi dari bukit Zaitun di mana Yesus tadi naik, dan mereka berkumpul di Yerusalem.
keluarga Petrus Kepas untuk berdoa dengan kata diroso, satu rasa, satu karsa, satu ide. Membuat satu rasa, rasanya sama. Coba kita lihat tadi sejarahnya, mereka rasanya tercerai-berai, mereka kembali kepada posisinya, mereka punya rasa sama rasanya wedi. Karena engkau Yesusku ditangkap saiki ra ono, aku sing jadi tumbalnya itu. Tapi coba mereka punya rasa sama. Mereka satu rasa di Yerusalem, di rumahnya Tuhan. Ini menjadi satu refleksi bagi kita. Gereja kita bisa bertumbuh, gereja kita bisa berjalan. Itu bukan karena rasa, rasanya paksa, rasanya susah, rasanya menghibur, rasanya rasanya tidak buruk, rasanya juga rasanya istri saya, terus banyak macam-macam. Kita satu rasa. Jika dalam Galatia pasal yang ke-5, 22, 23 kita punya rasa, yaitu buah-buah roh, satu buah tapi rasanya macam-macam. Kalau disampaikan dengan satu rasa, enggak, oh satu buah buahnya macam, ada buah manggis, ada buah durian, ada buah anggur, enggak. Yesus berkata tentang buah-buah roh tadi, kasih, sukacita tadi dalam rasanya satu. Satu buah dicokot rasanya ada rasa kasih, digigit rasanya ada sukacita, ada penguasaan diri dan macam-macam. Galatia 5:22 jadi tiba di sana. Satu rasa, kita sebagai jemaat Tuhan, kenaikan Tuhan itu menjadi satu rasa, bukan rasanya si Yakobus, rasanya si Thomas, rasanya Bartolomeus, Matius, anak Alfeus, dan semua Yakobus, Yudas bin Yakobus. Tapi satu rasa seperti dari Galatia 5:22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembut, dan penguasaan ini semua. Ini satu, tetapi bukan buah-buah, tetapi buah ini tunggal. Kata buah itu kata tunggal, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Nah ini satu rasa. Kita dibawa dalam kenaikan Tuhan di gereja kita ini, itu kita satu rasa. Kurangi apa ya? Ya jadi kurang. Luwe apa ya? Jadi merasa memiliki. Kalau kita merasa memiliki yang sama, karena kita yakin ada pribadi Allah yang jaga kita, menjaga kita, bukan karena saudara kita. Saudara kita hanya sebagai alat Tuhan dipakai untuk ingat. Saya nggak yakin kalau dua orang ini nempel 120, tapi ketika dia jamah semua, transformasi semua, tersalurkan semua, terimpartasikan di bahasanya sekarang dengan dua orang melebar semua memiliki rasulnya. Sehingga ketika dia lihat Tuhan wis ditutup awan, wis kelihatan lagi, yang tinggal hanya memori. Yesusku luar biasa, Yesusku ajaib. Dia pergi dengan rasa yang sama, dan dia ada di Yerusalem untuk menantikan jadi Bapa. 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Yesus ngomong demikian, dia naik, suaranya hilang, dan akhirnya ada satu pribadi yang jatuh.
besar daripada roh dunia ini yang menyertai kamu. Tapi tinggal kamu di Yerusalem, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Ayo kita memiliki rasa yang sama. Yerusalem, rumah kita, rumah hadirat Tuhan kita tarik di Yudea, mungkin lingkungan kita, gereja kita, bahkan Samaria dikeluar daripada lingkungan kita, mungkin pekerjaan kita, sosialita kita, sampai ke ujung bumi. Tuhan bawa kita ini memiliki rasa yang sama. Kamu harus terima Roh Kudus turun. Dia naik, dia turun, dia punya rasa yang sama. Bagaimana kita memiliki rasa yang sama kalau kita nggak dekat sama dia? Bapak tadi bicara orang yang dekat, dia akan menerima transformasi Tuhan. Dia akan emanasi Tuhan. Sehingga dia berani melangkah, tinggalkan tempat di mana dia menghadap lagi masa depannya, dan dia melangkah karena rasa yang sama. Ayo kita melangkah dengan rasa yang sama. Bukan tanggung jawabku, tapi tanggung jawab kita. Kalau kita punya rasa yang sama, kita yakin dan percaya kita sedang diangkat oleh Tuhan, karena rasanya dipakai kita. Yang terakhir, Yesus terangkat ke surga, menjadi perpisahan bagi umat Tuhan. Yesus sudah tidak kelihatan lagi. Tapi yang terakhir ini Tuhan bawa kita. Hei orang-orang Galilea, mengapa engkau melihat ke langit? Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan cara yang sama. Yang ketiga, Yesus terangkat ke surga. Bukan bicara perpisahan, tapi Tuhan sedang menunjukkan eksistensinya kepada kita, aktivitas Tuhan. Kalau kita lihat Yesus, kita setuju karena Yesus mengasihi orang pilihannya saja. Perempuan datang, seorang manusia datang, engkau tidak layak. Benar Tuhan, anjing pun makan remah-remahnya. Kita bisa emosi, Yesus hanya pilih kasih. Buat Tuhan datang di Pulau Jawa, jadi orang Jawa dengan tradisi, akhirnya bisa perang sendiri. Yesus datang, dia naik, ini menunjukkan eksistensinya sebagai Allah. Kalau dia tunjukkan eksistensinya sebagai manusia, dia tidak bisa lakukan satu peristiwa yang tercatat di mana? Di Alkitab. Sehingga Yohanes katakan, ini kita lihat Yohanes pasal terakhir. Coba ayat 25. Ya, ini masih buka secara asli. Injil Yohanes pasal 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Coba Yohanes menulis demikian. Jika satu persatu ditulis, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua. Kalau Yesus sebagai manusia, muatnya ya sisanya Yesus, lihat Yesus seperti itu. Ya Yesus yang lahir kandang domba, Yesus yang mujizat, ya kita seperti itu. Coba izinkan Roh Kudusnya kita buka, izinkan kitab sucinya bicara satu rasa dengan kita. Wow, pasti firman itu akan seperti air yang membuah, yang mengalir dan terus
tulisannya tidak berubah, tapi ketika kita izinkan eksistensi Tuhan yang masih bekerja, nanti kan mengalirkan satu cerita Tuhan, cerita ilahi dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan firman itu yang akan mengikuti kehidupan kita. Lalu Yesus dalam rupa manusia ada di situ, ya. Yang diselamatkan hanya orang Israel, karena memang dia kasarannya diciptakan menjadi seorang nasir hanya untuk bangsa Israel. Hanya karena ketulo-tulonya perempuan Venus Rusia, ketulo-tulonya perempuan yang sangat pendaraan karena tradisi adat dan budaya. Oleh karena peristiwa dia Lazarus harus mati 3 hari, hanya itu saja. Tapi coba ketika kita izinkan Roh Kudus, pribadinya Allah itu turun manunggal. Enggak mungkin ketika dia jadi pribadi Yesus manunggalin kawulan Gusti, enggak mungkin. Pribadinya Yesus mukso dan pesantren masuk dalam kita, enggak mungkin. Tetapi ketika pribadinya Allah ini yang dijanjikan tadi, apa memberikan Roh Kudusnya turun kepada kamu, dan Rohnya itu manunggal satu rasa, sehingga ini terus bekerja, firman-Nya ini terus bekerja dalam hidup kita. Mungkin orang yang bicara tadi, yang berpakai kilau-kilauan tadi, hanya sampai di situ jamaah, terus dicerita selanjutnya nggak diceritakan orangnya di mana. Tapi kita yakin itu pribadi anak, dia mungkin mokso yang kealahannya nggak bisa dilihat berarti dalam manusia. Tapi dia tahu ini, dia masih progres, masih bekerja. Roh Kudusnya menggantikannya, sehingga kata double tadi diganti dengan kata pengharapan. Sehingga nanti juga Bapak Ibu baca setelah itu Kisah Para Rasul 1 berbeda. Ketika mereka sebelum kenaikan ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada bayang-bayang yang menyertai. Tapi setelah hari ini dia naik dan dia punya bekerja bersama Tuhan, berprogres, melangkah bersama Tuhan. Tuhan bukan lagi di surga, tapi dia ada bersama dengan dia. Oh, ada kekuatan, tidak ada rasa takut. Dia melangkah bersama Tuhan, bahkan dia berkumpul, berdoa, mereka menyaksikan, mereka melakukan pesannya Tuhan. Mungkin kata-kata Alkitab yang dituliskan bisa lupa karena keterbatasan otak kita menghafal dan kita. Tetapi Roh Kudus tadi yang akan mengajarkan untuk kita melakukannya. Sehingga benar, bahasa-bahasa yang lain yang tidak pernah dicatat di dalam masa Yesus, Tuhan nyatakan di Kisah Rasul pasal 2. Rasul Petrus, orang yang bulu yang terkulai, tiba-tiba dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Wow, di akhir zaman ini juga ada orang berbondong-bondong, mungkin baptisan harus dilayani dengan seorang diri. Di dunia yang lain, di dunia media, banyak orang datang kepada Yesus. Kita meyakini, kita percaya kekristenan ini sedang bergerak. Saya diceritani dari kelompok Kristen daerah Mugas, dia nggak berani sebut seorang anak kiai daripada kiai Pandanaran. Dia mungkin kumpulan tinggi gaji, tapi dia nggak menyebut dia sebagai Tuhan. Allah ya Allah, tapi dia sebutkan kalau dia lakukan itu, ya kata teman saya, leher taruhannya dia ikuti tradisinya, tapi juga tradisinya itu dia sebutkan nama Yesus. Di dalam kemarin juga ada kumpulan orang. Jadi kita yakin dan percaya ada domba-domba yang
ini pasti ada waktunya mereka akan datang bebenah. Kenapa? Ya karena Roh Kudusnya. Di kisah ini aja Petrus setelah hari Pentakosta ngomong saja, tiba-tiba 3.000 orang bertobat minta dibaptis. Dia tertanya juga, kenapa? Karena dia bergerak bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kebangkitan dan kenaikan Tuhan untuk bukan kita berpisah, tapi kita satu bergerak bersama-sama di dalam Tuhan. Kita mengadakan ibadah, kita jangan kecil hati, kita jangan kecil, kita kecil. Kadang-kadang saya juga jujur saya sedang memotivasi saya ini. Nah, gimana besok? Pak, aku tak minta jadwal teman. Aku pilih, mana manusia? Kok tidak diundang? Ini mau bicara tangan kanannya Pak Petrus, aku di rumahnya. Sampai tadi malam kita ada rapat buku tentang psikologi, konseling pastoral. Terus Pak, aku di Jawa lu gereja Pak, namanya apa? Siapa? Pak Timotius, tangan kanannya Pak Petrus orang gereja. Aku di Jawa, ya siap, tapi gereja kecil. Awal cuma enggak banyak loh. Orang apa? Aku di Jawa, aku rakyat. Ya kalau nggak apa-apa nanti saya jadwal. Aku dia sudah keluar dari Pak Petrus, dari HPE, dari ini, bahkan di kejadian itu sudah kayak gitu. Nah, kemarin aku di Jawa dulu, ya siapa? Nanti tak jadwal. Bapak Ibu, kadang-kadang saya sebagai manusia dikirim hamba Tuhan, saya juga takut gimana bahaya hamba. Tetapi kan saya yakin dan percaya, ketika kita melangkah bersama Tuhan, kita akan melihat langit terbuka, Roh Kudus turun ke atas kita. Olehnya ayo kita nikmati kebersamaan bersama Tuhan. Kebangkitannya, kenaikannya bukan satu momen kita berpisah, tapi kenaikannya membuat iman kita semakin sungguh-sungguh. Walaupun Tuhan tidak seperti dulu nampak secara daging, tapi Tuhan nampak dalam hati dan hati. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Tuhan, hatiku nggak layak. Ya, kalau kita mikirin nggak layak, hari ini saya pun nggak layak. Kita pun gereja ini juga nggak layak menerima Roh Kudus, anak dan gereja kita. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan hari ini kita seperti orang Galilea yang menang, melihat tanah, melihat pertolongan, melihat janjinya, melihat perbuatannya. Tuhan yang sama. Oleh itu memang luar biasa mengatakan, mari kita genapi firman Tuhan dengan kita minta Roh Kudusnya berkarya, memberikan rasa yang sama, sehingga rasanya sekali lagi kita baca bersama ayat terakhir Galatia pasal 5:22-23. Kita punya rasa dan yang target gereja. Saya minta sekali lagi ini ada terakhir. Galatia 5 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang
dalam kita naik bersama Tuhan. Kalau kita naik, saudara-saudara kita perlu naik, ayo kita gandeng. Gandeng dengan apa? Dengan tangan kita. Gandeng dengan apa? Dengan mulut kita. Gandeng dengan apa? Dengan doa kita, dengan penuh kasih. Walaupun kasih nyampe, Tuhan kasih masih dek, ya ora apa-apa. Sing penting isi dek. Doa Tuhan berkati dia. Kok untuk berkati kita kasih? Berkatnya Tuhan kasih. Tuhan, aku masih kecil dengan lemah lembut, kita terima. Aku kecil dengan lemah lembut, bentuk aku jadi. Bahkan kita menguasai diri Tuhan. Aku kuasai diri Tuhan. Aku ingin ini gereja gede, gereja makhluk jemaat ini buat. Tapi kok sampai hari ini aku kecil aku belajar menguasai. Aku cici, ya aku percaya cici. Kita minta kesamaan, satu rasa. Yesus rasanya sudah dibawa ke surga dan dia turunkan Roh Kudusnya, kasih rasa yang sama, yang omnipresent. Tuhan yang maha tahu dan maha ada. Engkau di sini kau berdoa, Tuhan mendengar. Engkau di rumah kau berdoa, Tuhan dengar. Engkau hari ini belum dijawab doanya, Tuhan dengar, Tuhan rasakan. Naikkan dengan penuh pengharapan, dengan memandang ke atas, pasti ada yang berkata, malaikatnya akan menepuk pundak kita, menyemangati kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kebangkitan dan menaikkan iman kita bersama Dia. Kita akan pujian tadi dengan yang terakhir tadi. Bukan dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan dapat pujiannya, tapi Tuhan mau kita berjalan dalam rasa dan taksanya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhan yang
Kemana engkau pergi? Karena Tuhan mau dekat dengan gambaran hati kita. Ketika hati kita sedang hancur, roh juga hancur dalam hati kita. Ketika kita sedang happy, roh itu juga akan happy. Dan dia tidak biarkan orang-orang Galilea, saya ganti dengan kata orang-orang Rehoboam, menjadi robot, menjadi sebot pelayan. Tetapi dia mau tahan dalam hati kita, berkarisma, sehingga kita sama dengan gambarnya. Kita panggil begini, kita datang kepada Tuhan. Refrennya saja kita akan pujian ini sebagai pengakuan kita. Engkau sukacita kami Tuhan, Engkau wajah ilahi kami Tuhan, yang mengajar kami untuk memandang ke atas, memandang di mana Kristus Yesus tinggal dan tetap. Demikian juga Tuhan, hati kami ajar tetap, ajar lebih dekat dan lebih melekat. Ajar Tuhan kami terus bergerak bersama dengan Engkau, karena pewahyuan Tuhan belum selesai. Engkau sedang mewahyukan wahyu-wahyu baru bagi setiap kami, yaitu wahyu didasarkan lewat kebenaran firman Tuhan yang tertulis di kitab suci kami. Terima kasih Bapa, biar Engkau naik dan menaikkan iman kami, menaikkan frekuensi kami lebih dan lebih, sehingga manusia kami boleh merosot karena usia, karena tantangan zaman, tetapi kami yakin manusia rohania kami semakin dibaharui dari hari datang kepada hari. Terima kasih Tuhan, dan mengucap syukur atas firman pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur atasnya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, waktu selanjutnya silakan kepada pujian. Haleluya. Terberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama pujikan betapa hebat.
seorang hamba Tuhan dari Sumatera Utara, seorang mantan pilot Garuda yang dipanggil Tuhan menjadi hambanya, sehingga dia tinggalkan profesinya dan pelayanannya Sumatera Utara. Beliau besok akan melanjutkan ibadah awal bulan disertai dengan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Jadi juga dihadiri juga dengan PD Soal Gracia. Nah, besok hari Sabtu ada persekutuan, saya akan ketemu. Kalau Bapak Ibu mau ikut, ya kita akan bawa mobil, kita ke Getsemani sekalian kita kenalan, karena nggak ada waktu kan. Beliau hari Jumat baru turun dari pesawat ke Semarang, terus dari Sabtu, jadi hari Sabtu siangnya kita ada persekutuan buat di Getsemani. Nah, kalau mau ikut ya kita bareng-bareng, kita kenalan sama orangnya dan juga di persekutuan itulah kita dilayani 2 kali, hari Sabtu dan hari Minggu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita akan bawa dalam doa acara-acara kita dengan doa. Tuhan, di akhir ibadah kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Engkau yang naik ke surga bukan meninggalkan kami menjadi anak yatim piatu, ketinggalan satu Tuhan, tinggal 2 pribadi. Tetapi hari ini Tuhan, kami yakin Engkau tetap Tuhan yang esa, Tuhan yang tak terpisahkan oleh ruang dan waktu. Engkau yang naik ke surga menyediakan Roh Kudus-Nya bagi setiap kami. Biarlah Tuhan posisi kami senantiasa dekat Tuhan dengan Engkau, lebih dekat Tuhan, lebih jelas mendengar suara-Mu, sehingga ketika Engkau bersuara Tuhan, berikan kami keberanian dan kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan sebagai pesan ilahi bagi kami, kumpulan jemaat Tuhan yang Kau percayakan bersatu dalam iman, dalam Tuhan, dalam berjemaat mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Jadikan keluarga kami menjadi Yerusalem. Jadikan lingkungan kami menjadi Yudea, di mana Tuhan hadir dan berkunjung. Jadikan pekerjaan kami menjadi Samaria, satu anugerah. Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan pembelaan, Tuhan memberikan perawatan. Jadikan komunitas kami yang lebih luas sampai ke ujung bumi. Jadikan kami menjadi terang dan garam, dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, kami yakin kami kuat, sebab Engkau menciptakan kami menjadi kepala, bukan ekor. Olehnya Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang menopang dan memampukan kami. Olehnya saudara-saudara, angkat kedua belah tangan. Biarlah Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang menyinari wajah penuh kasih dan pertolongan, dan anugerahnya yang melebihi segala sesuatu menyertai dan memberkati engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih, ulanglah engkau dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus-Nya menyertai engkau dan saya mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput engkau dan saya dalam kemuliaan yang kekal, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.
ora dipatikan.